Kita nggak dengar tuh gagasan-gagasan lain yang keluar dari mulut Prabowo, apalagi dari mulut Gibran. Prabowo Gibran ini masih jauh untuk memikirkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Ganjar itu udah bilang akan membangun sekolah-sekolah di blank spot atau zona kosong yang nggak ada sekolahnya tadi. Ini kan membantu. Kita nggak akan lagi nanti melihat anak-anak bisa gelantungan menerjang bahaya hanya demi sekolah. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Kita sampai hari ini belum pernah mendengar gagasan yang serius dari Prabowo Gibran. Dari banyak kesempatan undangan mereka untuk menyampaikan gagasan, ternyata kedua pasangan itu ya sering absen. Baik Prabowo maupun Gibran, atau kedua-duanya emang gak datang. Kayak misalkan waktu itu di Muhammadiyah, Gibrannya nggak datang gitu, atau waktu di Makassar ya Prabowo Gibran nggak datang, atau sebelumnya lagi di forum Idea Fest Prabowo Gibran nggak datang juga. Ya tapi udahlah, mungkin mereka emang sibuk banget kan sebagai capres dan cawapres. Itu pun di forum-forum yang mereka datang menyampaikan gagasan, kayak misalkan di forum Apdesi, Asosiasi Perangkat Desa Indonesia, yang juga ada bau-bau pelanggaran sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, kita nggak akan bahas itu wewenangnya Bawaslu. Cuman di Rakerda Apdesi Jabar, misalkan Prabowo itu ngomongin soal bahwa dia akan memberi makan gratis kepada semua orang. Yang gagasan tersebut sebenarnya itu juga diulang di forum-forum lainnya. Misalkan di forum Sarasehan 100 Ekonom yang terjadi sebelumnya. Di situ Prabowo juga bilang bahwa dia akan ngasih makan siang gratis buat anak-anak gitu loh. Saya sangat optimis bahwa makan siang ini mampu kita laksanakan. Kalau urusan 400 triliun, 500 triliun, sebetulnya daripada sekarang kita tidak jelas, lebih baik langsung ke akar masalah. Anak-anak sekolah yang gagasan ini diulang lagi di forum Muhammadiyah. Jadi ya kayaknya emang itu aja yang pengen disampaikan oleh Prabowo. Kita nggak denger tuh gagasan-gagasan lain yang keluar dari mulut Prabowo, apalagi dari mulut Gibran. Belum mendengar sampai hari ini. Nah, ironisnya nih, gagasan soal makan siang gratis buat anak sekolah ya. Tepatnya sih itu sebenarnya buat anak sekolah yang ya ada kata-kata miskin sih kadang-kadang dan lain-lain. Pokoknya makan siang gratis lah. Intinya yang disebut oleh Prabowo itu. Ternyata ini menganggarkan dana menurut Prabowo waktu di forum Sarasehan 100 Ekonom itu adalah sebesar 400 triliun. 400 triliun tuh banyak banget loh. Bisa buat banyak kegiatan lainnya. Terus kemudian ditanya dong, dari mana dananya? Nah yang ngejawab ini bukan Prabowo, tapi sekretaris tim kampanye nasionalnya Prabowo, Mas Nusron Wahid. Katanya nanti 400 triliun itu yang buat anggaran makan siang itu didapatkan dari refocusing anggaran atau pengalian fokus alokasi anggaran pendidikan dan bantuan sosial. Di sini gue makin bingung gitu. Anggaran pendidikan yang harusnya buat ngembangin pendidikan dan anggaran bantuan sosial yang harusnya buat ngebantu atau mendorong perekonomian orang miskin dialihkan buat makan siang anak-anak, anak sekolah. Oke lah, ada anaknya, ada sekolahnya. Katanya juga anak-anak ini anak miskin gitu ya. Oke, ada sedikit nyambungnya kayaknya. Tapi kalau kita mau pikir lebih dalam, ini sebenarnya ya nggak nyambung gitu loh. Karena ketika mengurangi anggaran pendidikan dan mengurangi anggaran bantuan sosial atau bahkan mengalihkannya untuk sekedar makan siang, ini banyak program yang bakalan terbengkalai. Program yang lebih penting dari itu yang tidak terurus. Padahal PR-nya itu masih banyak.
Kita ngomongin soal pendidikan dulu deh. Di bidang pendidikan, kita tahu sampai hari ini masalah infrastruktur pendidikan itu masih banyak. Masih banyak nih daerah-daerah di negeri ini yang tidak memiliki fasilitas pendidikan atau istilahnya blank spot. Jadi mereka di satu daerah itu kalau mau sekolah harus jalan jauh banget. Ya kayak kita pernah lihat itu loh, anak-anak yang sampai rela gelantungan di jembatan yang jembatannya nggak jadi demi sekolah. Atau kita juga pernah kan ngelihat gitu video-video anak-anak nyebrangin sungai pakai getek, pakai perahu demi sekolah. Kenapa? Karena ya di dekat rumahnya itu nggak ada sekolah. Kita nggak ngomongin sekolah berkualitas dulu ya. Bangunan sekolahnya aja itu belum ada gitu loh. Apalagi ngomongin soal sekolah berkualitas. Nah, inilah sebenarnya fungsinya anggaran pendidikan yang diatur juga di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 bahwa alokasi APBN atau anggaran belanja negara itu minimal 20% itu untuk pendidikan, untuk memastikan bahwa negara menjamin semua orang itu terdidik. Semua orang mendapatkan akses pendidikan, makanya dibatasin. Minimal 20% anggaran negara setiap tahunnya itu untuk pendidikan. Ini nggak bisa dikurang-kurangin, nggak bisa dipindah-pindahin. Kalau sampai dikurangin ya itu melanggar undang-undang dasar, melanggar konstitusi. Ya memang itu. Ini nggak bisa gitu loh. Kemudian dengan alasan, oh ini kita pengen ngasih makan anak-anak sekolah. Karena ada kata-kata anak sekolahnya. Kemudian itu dianggap sebagai pendidikan. Ya nggak juga. Anggaran pendidikan ini ya memang harus difokuskan untuk penunjang pendidikan. Kalau tadi gue baru nyontohin satu soal bangunan infrastruktur. Yang itu masih menjadi PR hari ini untuk pemerataan di semua wilayah itu punya sekolahan atau lembaga pendidikan yang memang layak. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh. Nah ini belum ngomongin lagi soal insentif guru. Hari ini nggak semua guru itu bisa jadi PNS. Bisa jadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Enggak. Tapi masih banyak guru-guru honorer yang gajinya tuh kecil. Nah ini kan perlu mendapat perhatian gitu loh. Mereka ini nggak bisa dibiarin gitu aja. Nggak bisa kemudian gara-gara ada lagu bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa terus nggak dihargain. Gila banget. Mereka ini juga manusia. Bukan semuanya kemudian guru harus jadi kayak Umar Bakri. Ya nggak juga gitu loh. Bahkan harusnya negara ini lebih memperhatikan guru kalau mau bangsa ini maju, apalagi kita menyongsong bonus demografi yang memang harus dikasih pendidikan yang bagus. Pendidikan yang bagus ini adalah meningkatkan kualitas guru. Salah satunya yang menjaga kesejahteraan mereka selain memberikan pelatihan-pelatihan lebih lanjut buat para guru kayak beasiswa dan lain-lain. Nah, beasiswa guru itu juga diambilin kan dari sini. Nah, ada lagi perkara pendidikan yang harus diselesaikan. Misalkan sekolah gratis, ini kan butuh dana untuk menjamin kemudian semua masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan. Semua anak Indonesia itu bisa terdidik. Ya, yang miskin harus mendapatkan akses yang setara. Nah, ini caranya kalau kita kenal waktu itu adalah BOS misalkan, bantuan operasional sekolah. Yang kemudian memberikan mereka ini sekolah yang gratis. Ini kan nggak bisa diotak-atik, bos. Cuman demi ngasih makan siang. Lalu kita ngomongin soal bansos. Katakanlah di situ seperti yang dikatakan oleh Nusron Wahid, 400 triliun itu juga didapat dari alokasi atau pemindahan alokasi bantuan sosial. Hei, hari ini tidak semua orang miskin itu aja mendapatkan akses bantuan sosial. Yang Kartu Indonesia Sejahtera itu. Belum semua kelompok keluarga miskin atau KPM itu kemudian mendapatkan bantuan sosial. Hanya 20% masyarakat termiskin. Itu pun dari 20% itu juga nggak semuanya kok. Karena kita masih punya banyak persoalan. Di soal pendataan, ya kemudian ruang fiskal atau ruang anggaran yang memang masih tipis atau masih sempit. Dibandingkan misalkan dengan negara-negara lain kayak Australia gitu. Australia itu udah punya jejaring pengaman sosial yang sangat bagus.
mereka itu udah pasti tahu kalau misalkan, oh dia ini adalah seorang janda, ya dapatnya sekian. Oh kalau dia ini nggak punya rumah, ya dapat bantuan sosial sekian. Dan sebagainya. Ini yang harusnya didapatkan juga oleh masyarakat miskin di Indonesia untuk mendorong perekonomian mereka. Dan ketika perekonomian mereka maju, otomatis negara ini juga bisa lepas dari jebakan ekonomi kelas menengah. Nah, menjadi negara yang lebih maju. Lah kalau ini dialokasikan untuk makan siang, yang artinya ya sekali kenyang, kita nggak tahu lah itu berapa lama kemudian bisa berjalan. Apakah setiap hari atau hanya berapa bulan dengan anggaran semacam itu, ya kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas bantuan sosial untuk keluarga-keluarga miskin ini ya lebih penting. Dan itu tidak hanya anaknya saja yang sedang sekolah yang mendapatkan, tapi ya sekeluarga bisa dapat itu, ekonominya bisa meningkat. So, kalau bisa gue simpulin, memang gagasan yang ironisnya hari ini ya memang itu kayaknya satu-satunya gagasan dari Prabowo Gibran yang bisa kita dengar soal makan gratis gitu. Ini ya memang tidak masuk akal. Apalagi nih sebenarnya hal-hal yang kayak gini itu udah banyak kok sebenarnya dilakuin oleh masyarakat sendiri, oleh gerakan sosial kayak misalkan Food Bank of Indonesia yang mereka mengolah sisa-sisa makanan tapi yang masih bagus ya, atau food waste, limbah makanan yang masih sangat bagus dari misalkan restoran, toko roti yang hari itu sebenarnya masih layak untuk dimakan, tapi karena tokonya udah tutup dan tidak memenuhi standar untuk bisnisnya, itu diolah oleh Food Bank of Indonesia yang itu kemudian dibagikan kepada sekolah-sekolah agar anak-anak sekolah itu mendapatkan makanan bergizi. Dan ini udah berjalan di kota-kota lain, misalkan kayak di Surabaya ada namanya Garda Pangan yang melakukan hal-hal serupa tanpa APBN, tanpa nunggu harus jadi presiden. Mereka sudah bergerak. Ini kemudian soal mindset. Ini kemudian soal bagaimana seorang pemimpin itu memandang rakyatnya. Ini kemudian bagaimana seorang pemimpin memandang masa depan. Ketika yang kita temui gagasan yang semacam itu saja, menurut gua Prabowo Gibran ini masih jauh untuk memikirkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Mereka tidak memikirkan tentang sistem, tapi hanya shortcut atau jalan pintas yang terlihat populis, terlihat merakyat, padahal tidak membantu rakyat sama sekali. Sangat jauh berbeda dengan katakanlah seperti Ganjar Pranowo yang memang memiliki program-program itu yang memang tepat sasaran dengan kebutuhan rakyat untuk memajukan masyarakat. Di sektor pendidikan, misalkan Ganjar itu udah bilang akan membangun sekolah-sekolah di blank spot atau zona kosong yang nggak ada sekolahnya tadi. Ini kan membantu. Kita nggak akan lagi nanti melihat anak-anak bisa gelantungan, menerjang bahaya hanya demi sekolah meraih pendidikan yang harusnya dijamin oleh negara. Enggak kayak gitu. Lalu ada program satu keluarga miskin, satu sarjana. Yang ini jelas dimaksudkan untuk mengangkat ekonomi keluarga miskin. Begitupun juga Ganjar Mahfud akan meningkatkan jumlah penerima manfaat dari bantuan sosial. Yang tadi belum semuanya tercover, itu akan nanti mendapatkan. Ya ini jelas dong. Pasti lebih bermanfaat ketika kita menyongsong bonus demografi. Kita punya cita-cita jadi negara yang unggul, mencapai Indonesia Emas 2045 yang dibutuhkan solusi konkret, bukan cuman solusi populis. Solusi yang membentuk sebuah sistem benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan cuman hanya demi disanjung oleh rakyat tapi tidak menyelesaikan apa-apa. So, kalian bisa menilai sendiri pada akhirnya. Bye.